she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race that I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Bojan Hodak anti-anti soal ini menjelang Persib Bandung kontra Persijap Jepara. Persib Bandung akan melakoni laga tandang perdana di BRI Super League 2025/2026 dengan menghadapi Persijap Jepara. Pertandingan pekan kedua ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa Persijap Jepara adalah tim yang penuh motivasi untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tak ada alasan bagi Maung Bandung menyerah dari Laskar Kalinyamat, sekalipun tuan rumah baru saja promosi, setelah menempati peringkat ketiga Liga 2 2024/2025. Menurut Hodak, tim asuhan Mario Lemos tentu akan bekerja keras agar bisa bertahan di Super League. Ini adalah pertandingan tandang, Persijap merupakan tim baru, mereka baru promosi dan tentunya mereka akan bekerja keras di musim pertamanya, kata Hodak, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Persijap membuktikan diri bukan sekadar tim promosi. Pada pekan perdana, tim asuhan Mario Lemos sukses menahan imbang PSM Makassar meski bermain dengan 10 pemain. Ketinggalan 0-1, Laskar Kalinyamat justru bangkit dan mencetak gol penyeimbang pada menit akhir pertandingan. Striker asing mereka, Carlos Franca, tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan Persijap dari kekalahan. Di laga pertama, mereka dengan 10 pemain bisa mencetak gol di menit akhir melawan PSM yang mana itu tidak mudah, ucapnya. Bagi Persib Bandung, kemenangan tetap menjadi target utama. Hodak berharap Mark Klok dan kawan-kawan mampu menjaga fokus demi meraih poin maksimal. Jadi saya rasa ini akan sulit, tetapi berharap bisa mendapatkan hasil yang positif, lanjut dia. Persib Bandung targetkan lebih tinggi di ACL2. Bojan Hodak tak sabar bertemu dengan Ronaldo. Persib Bandung mematok target lebih tinggi dalam kompetisi AFC Champions League 2 2025/2026. Persib Bandung berada di grup G dan akan melawan Bangkok United. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku sudah melihat hasil pengundian grup alias drawing yang dilaksanakan oleh AFC pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Kemarin, menurutnya, hasil drawing tersebut dapat menguntungkan Maung Bandung karena jarak dan lawan yang sudah mereka kenali. Kalau menurut saya cukup bagus ya, karena kita tidak bepergian terlalu jauh juga, masih di Malaysia, Thailand, dan Singapura, Asia Tenggara, itu cukup baik buat kita, kata Hodak. Bojan Hodak mengaku kondisi ini berbeda dari musim lalu di mana Persib Bandung harus berangkat ke China demi melawan Shanghai Port FC jelang musim dingin yang membuat tim akhirnya tampil buruk. Tak hanya itu, perjalanan jauh pun harus ditempuh Persib demi berangkat dari Bandung ke Shanghai. Tidak menguras energi lebihlah untuk laga tandang, kata Bojan. Persib pun akan kembali bertemu dengan Lion City Sailors yang di musim lalu menjadi lawan tangguh bagi Persib. Saat itu, Persib menjadi underdogs ketika Maung Bandung berhasil mencatatkan satu hasil imbang dan kemenangan tandang di Singapura. Ya mudah-mudahan, kita bisa seperti musim kemarin lagi, bisa ambil poin penuh di Singapura juga, kalau perlu di kandang juga 3 poin, kata Bojan. Bojan pun siap menjawab target manajemen untuk menjadi lebih baik dibandingkan musim lalu. Dengan bintang dunia, Cristiano Ronaldo yang juga tampil di ACL2 bersama Al Nassr, Adam pun tak memungkiri ingin bisa berhadapan dengan Ronaldo di lapangan. Yang pasti targetnya lebih baik dari musim lalu, kalau bisa juara kenapa tidak, katanya. Ketemu Ronaldo,
Mudah-mudahan bisa satu lapangan, katanya. Bojan kirim sinyal Persib akan rekrut 1-2 pemain asing baru. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberi sinyal masih akan bergerak di bursa transfer awal musim. 2 kuota pemain asing masih dimiliki Persib untuk di kompetisi domestik. Sejauh ini, Persib baru memiliki 9 amunisi impor. Artinya ada jatah yang bisa dimaksimalkan mengingat Super League 2025/2026 memiliki regulasi setiap tim bisa mendaftarkan 11 pemain asing. Maung Bandung juga bermain di AFC Champions League 2025/2026 yang mana tidak ada batasan mengenai jumlah pemain asing. Bojan Hodak mengatakan timnya mungkin akan melakukan perekrutan tambahan di sisa masa jendela transfer ini. Kita akan lihat, mungkin kami masih memerlukan 1-2 pemain untuk ini. Kami akan berdiskusi dengan pihak manajemen, ungkap pelatih asal Kroasia ini ketika diwawancara oleh awak media di Stadion GBLA, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Mengenai rencana perekrutan pemain baru tersebut, Bojan belum berani bicara mengenai posisi apa yang dicari. Dia masih ingin berdiskusi dengan jajaran manajemen soal upaya penguatan tim musim ini. Seperti diketahui, jendela transfer awal musim ini masih akan dibuka hingga tanggal 30 Agustus tahun 2025 mendatang. Saya belum tahu, karena itu akan diketahui setelah saya bicara dengan manajemen, tutur pria 54 tahun ini. Mengenai proses adaptasi 9 pemain asing baru, Bojan mengatakan dia cukup puas. Musim ini, Persib melakukan perombakan dan seluruh pemain asing yang membawa tim menjadi juara musim 2024/2025 dilepas. Untuk sektor pertahanan, sang pelatih mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan di awal musim ini. Mereka beradaptasi dengan baik, memang masih perlu waktu, tapi secara pertahanan mereka sudah terlihat bagus, katanya. Untuk penyerangan masih harus lebih tajam, karena beberapa pemain belum sepenuhnya memahami satu sama lain. Tapi sekarang masalah utamanya ialah lapangan, karena ketika tim menyerang ini sangat sulit untuk dimainkan, pungkas dia. Bojan Hodak, Persib klub besar, wajib menang dimanapun. Persib Bandung harus melawan Persijap Jepara pada laga pekan kedua Super League 2025/2026. Duel ini dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Jelang duel, pelatih Persib, Bojan Hodak menegaskan tak ingin meremehkan Persijap. Pelatih asal Kroasia itu menilai semua laga di Super League 2025/2026 sama pentingnya sehingga Persib wajib memberikan yang terbaik di lapangan. Tidak ada pertandingan yang tidak penting. Semua pertandingan sangatlah penting bagi kami, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, Persib sepertinya memang tak boleh menganggap remeh Persijap. Ada beberapa alasan terkait hal ini. Pertama adalah status tuan rumah yang dimiliki Persijap. Kedua, Persijap mampu meraih hasil mengejutkan di laga perdana Super League 2025/2026. Persijap kala itu sanggup mencuri 1 poin dari kandang PSM Makassar. Ketiga, Persijap mempunyai waktu istirahat lebih lama. Persijap terakhir kali bermain pada tanggal 8 Agustus tahun 2025. Di sisi lain, Persib terakhir kali tampil yakni melawan Manila Tiger pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Terlepas dari semuanya, Bojan Hodak menegaskan bahwa target timnya adalah mengalahkan Persijap. Bagi kami, Persib adalah klub besar, kemanapun kami pergi, baik pertandingan, kandang atau tandang, kita harus menang. Tapi, kita tahu setiap pertandingan tidak selalu mudah, ucap Bojan Hodak. Dihujani kritik pasca pertandingan Persib vs Manila Tiger FC, William Barros dibela Bojan Hodak. Laga Persib Bandung melawan Manila Tiger FC sudah berakhir.
Tapi warganet kembali menyorot pertandingan tersebut. Meski pada laga tersebut, Persib berhasil menang tipis dengan skor 2-1 dari Manila Tiger FC, warganet masih menyorot sosok William Barros dalam pertandingan tersebut. Pasalnya warganet menilai William Barros telah membuang beberapa kali kesempatan untuk membobol gawang lawan tapi tak juga berhasil. Terkait kritikan tersebut, Bojan Hodak selaku pelatih timnas Indonesia pun akhirnya buka suara dan memberikan analisa kenapa anak asuhnya gagal mencetak gol. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akhirnya buka suara soal kritikan warganet untuk William Barros. Bojan Hodak pun membela William Barros dengan menyebut penyebab Barros melakukan hal tersebut karena kondisi lapangan yang buruk. Tak tanggung-tanggung, Hodak pun meminta warganet untuk tak menyalahkan para pemain. Sejak awal saya sudah menyinggung soal kondisi lapangan, dan memang keadaannya sangat buruk, sulit untuk menggambarkannya. Contohnya pada peluang pertama, terlihat dari pantulan bola yang tidak wajar, sehingga tidak bisa disalahkan pada pemain. Selain itu, kami juga kesulitan dalam melakukan umpan akhir karena faktor lapangan, jelas Bojan Hodak. Selain itu, Bojan Hodak juga menyoroti William Barros yang berhasil mencetak gol pada menit ke-73 meski sudah melakukan 2 kali kegagalan dalam mencetak gol. Pemain beri performa terbaik. Selain buka suara soal kritikan untuk William Barros, Bojan Hodak pun memberikan sedikit komentarnya mengenai performa pemain di laga tersebut. Menurutnya, ada beberapa pemain di lini pertahanan yang bermain sangat baik pada laga melawan Manila Tiger FC tersebut. Pemain tersebut yakni ada Julio Cesar, Franz Putros dan Patricio Matricardi. Tak hanya menyoroti ketiga pemain tersebut, Bojan juga menyorot pemain lain seperti Lucho, Berginho dan William. Terkait William, Bojan Hodak mengakui jika gelandang tersebut mampu bermain apik dan agresif bahkan sempat membuat tim lawan kesulitan. Lucho tampil cukup baik, begitu juga Berginho dan William. Hanya saja, mereka sempat mengalami cedera sehingga belum bisa menunjukkan performa terbaiknya, ujar Bojan Hodak. Sayangnya, Bojan Hodak menilai jika William masih perlu mematangkan chemistry dengan para pemain lain. Sementara itu, menurut Bojan Hodak performa Marsilio bisa jauh lebih baik jika cederanya sudah membaik. Pasalnya, Marsilio rupanya mengalami sedikit cedera saat menghadapi Manila Tiger. Karenanya, pemain dengan nomor punggung 10 itu tidak menunjukkan performa terbaiknya. Persib pun melaju ke babak utama ACL 2 usai mengalahkan Manila Tiger FC. Meski berhasil lolos, Bojan Hodak dengan tegas menyebut dirinya masih terus berusaha memperbaiki detail permainan para anak asuhnya di pertandingan berikutnya nanti. Jadwal Persib di ACL 2, Bojan Hodak percaya diri di fase grup. Hasil drawing AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2025 sampai tahun 2026 menempatkan Persib Bandung di grup G bersama Lion City Sailors FC, Singapura, Selangor FC, Malaysia, dan Bangkok United, Thailand, yang diperkuat oleh pesepak bola timnas Indonesia Pratama Arhan. Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan reaksinya dengan hasil drawing menghadapi tim-tim yang berada di kawasan Asia Tenggara. Grup yang bagus bagi Hodak, menurutnya persaingan di grup G bisa diimbangi Persib untuk lebih kompetitif. Ini akan bagus karena kami akan mengimbangi semua tim tersebut, reaksi Hodak. Lion City Sailors adalah juara Liga Singapura dan finalis ACL 2 2024/2025 walau mereka tak bisa mengalahkan Persib saat fase grup. Tim asuhan Alexander Rankovic tersebut memperkuat skuad mereka musim ini dengan mendatangkan sejumlah pemain asing baru menambal kekurangan. Hal ini disadari Bojan Hodak yang mengatakan bahwa Lion City Sailors lebih kuat di musim baru. Musim lalu, kami sudah bertemu dengan tim Singapura, Lion City Sailors, kami bisa mengalahkan mereka dan bermain imbang melawan mereka. Memang di musim ini mereka lebih kuat. Pengamatan pelatih asal Kroasia ini. Lebih lanjut Hodak yakin bisa mengimbangi permainan Selangor dan Bangkok United,
tim akan fokus menghadapi satu laga ke laga lainnya. Baginya peluang Persib lolos fase grup ini lebih besar daripada musim lalu. Sebab kini timnya sudah punya pengalaman bagaimana tampil di kancah Asia. Selangor akan bisa kami hadapi dan Bangkok United juga, kami akan menghadapi itu laga demi laga, ungkap Hodak. Tapi saya rasa peluangnya lebih besar dari musim lalu karena tahun ini kami memiliki pengalaman, ujarnya. Juara bukan jaminan, Bojan Hodak peringatkan Persib menjelang laga tandang ke Persijap. Persib Bandung akan bertandang ke markas tim promosi, Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League 2025/2026. Menurut jadwal, duel Persijap vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Maung Bandung datang dengan status mentereng. Mereka merupakan juara bertahan sekaligus pemegang rekor back-to-back champions. Secara kualitas, Persib lebih diunggulkan ketimbang Laskar Kalinyamat julukan Persijap yang baru naik kasta ke Super League musim ini. Meski demikian, laga ini tetap dianggap penuh tantangan. Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan pentingnya konsentrasi penuh di setiap pertandingan. Juru taktik asal Kroasia itu tak ingin Mark Klok dan kawan-kawan menganggap enteng Persijap Jepara. Tidak ada pertandingan yang tidak penting. Semua pertandingan sangatlah penting bagi kami, tegas pelatih asal Kroasia itu. Misi Persib jelas, yakni mencuri 3 poin dari kandang Persijap demi menjaga tren positif sejak awal musim. Hodak menegaskan kemenangan harus selalu menjadi target, baik bermain di Bandung maupun tandang. Bagi kami, Persib adalah klub besar, kemanapun kami pergi, baik pertandingan, kandang atau tandang, kami harus menang. Namun, kami tahu setiap pertandingan tidak selalu mudah, tandasnya. Laga ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Persib Bandung sekaligus pembuktian semangat Persijap Jepara di Super League musim ini. Pelatih asal Jepang lempar pujian untuk Persib dari Selangor FC, ungkap sejarah hebat jelang ACL 2. Pelatih Selangor FC, Katsuhito Kinoshi, mulai melempar sinyal ujian berupa pujian untuk para pesaingnya di ajang AFC Champions League, ACL 2. Klub asal Malaysia itu akan berada satu grup dengan tim-tim tangguh, termasuk wakil Indonesia, Persib Bandung. Undian fase grup yang berlangsung pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, menempatkan Selangor di grup G. Mereka akan bersaing dengan Persib Bandung, Indonesia, Bangkok United, Thailand, dan Lion City Sailors, Singapura. Rangkaian pertandingan penyisihan bakal digelar mulai tanggal 18 September tahun 2025. Pada laga pembuka, Selangor dijadwalkan menghadapi Bangkok United di Petaling Jaya Stadium. Setelah itu, Kinoshi dan anak asuhnya akan terbang ke Singapura untuk menantang Lion City Sailors pada tanggal 1 Oktober. Pertarungan semakin memanas ketika pada tanggal 23 Oktober Selangor harus bertamu ke markas Persib Bandung. Sementara leg kedua kontra Maung Bandung akan berlangsung di Malaysia pada tanggal 6 November. Petualangan Selangor berlanjut ke Thailand pada tanggal 26 November untuk melawan Bangkok United, lalu ditutup dengan menjamu Lion City Sailor di Petaling Jaya pada tanggal 10 Desember. Kinoshi menilai ketiga lawan yang mereka hadapi punya kualitas tinggi dan sejarah yang tak bisa diremehkan. Pertama-tama, malam ini kami diundi melawan tim-tim dari negara tetangga, dan saya pikir ini adalah awal yang baik untuk memulai kompetisi ACL 2, ujar pelatih asal Jepang tersebut. Bangkok United, Lion City Sailors FC, dan Persib Bandung adalah tim-tim hebat dengan sejarahnya masing-masing. Dunia sepak bola baru saja dimulai, tentu saja setiap tim telah melakukan peningkatan untuk melewati musim ini. Jadi kami harus siap menghadapi tim-tim kuat ini, tambahnya. Di balik optimisme itu, Kinoshi tak menutup ambisi besar Selangor untuk menembus fase gugur. Dua tim terbaik dari grup akan memastikan tiket ke babak knockout. Target kami adalah lolos ke babak gugur.
yang akan menjadi pencapaian luar biasa lainnya bagi klub, ucap Kinoshi penuh tekad. Saya akan memastikan para pemain siap menghadapi turnamen ini. Namun, siapapun lawan kami harus selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan tim, imbuhnya. Bagi Kinoshi, ini bukan musim pertama memimpin klub berjuluk Gergasi Merah tersebut. Ia resmi menangani Selangor pada November tahun 2024. Namun musim lalu, kiprah mereka di kompetisi serupa harus terhenti di fase grup setelah finish di urutan ketiga, berada di bawah Jeonbuk Hyundai Motors dari Korea Selatan serta Muang Thong United dari Thailand. Pelatih berusia 60 tahun itu sebelumnya lebih banyak berkutat sebagai asisten pelatih. Ia pernah menjadi tangan kanan di timnas Serbia, juga sempat mengisi posisi serupa di klub Jepang, Nagoya Grampus dan Yokohama FC. Kini, Kinoshi bertekad membawa Selangor menorehkan catatan baru dengan menantang dominasi lawan-lawan tangguh di ACL 2 musim 2025/2026. Bojan Hodak pastikan Persib siap tempur hadapi Persijap di laga tandang perdana. Persib Bandung akan melakoni laga tandang perdana Super League 2025/2026 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pelatih Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur dengan kekuatan penuh, meski ada satu pemain yang masih absen. Arsitek asal Kroasia itu menegaskan, dari total skuad, hanya Adam Perzibek yang dipastikan tak bisa tampil. Sementara Berginho yang sempat diragukan, tetap diboyong bersama 21 pemain lainnya. Semua pemain bagus kecuali Adam. Kalau Berginho pergi bersama kami, jadi hanya Adam yang absen. Kami pergi dengan 22 pemain, ucap Bojan. Mengenai kemungkinan melakukan rotasi, Bojan menilai saat ini belum ada kebutuhan mendesak. Namun, opsi tersebut bisa dilakukan jika ada pemain yang membutuhkan waktu istirahat. Untuk rotasi, mungkin itu dibutuhkan jika pemain membutuhkan istirahat, tapi semuanya terlihat oke. Kalau ada yang perlu diganti, maka saya akan rotasi. Pada dasarnya, saya tak akan melakukan banyak perubahan, tambahnya. Bojan juga menyinggung soal adaptasi pemain asing anyar. Menurutnya, sektor pertahanan sudah menunjukkan perkembangan positif, sementara lini serang masih perlu waktu untuk menemukan ketajaman. Mereka beradaptasi dengan baik, memang masih perlu waktu. Secara pertahanan mereka sudah terlihat bagus, untuk penyerangan masih harus lebih tajam, karena beberapa pemain belum sepenuhnya memahami satu sama lain. Meski begitu, ia menilai kondisi lapangan akan menjadi tantangan tersendiri, terutama saat timnya melakukan skema menyerang. Masalah utamanya adalah lapangan, karena ketika menyerang ini sangat sulit untuk dimainkan, tegas Bojan. Tak mau remehkan tim promosi, Bojan Hodak minta Persib main all out hadapi Persijap Jepara. Persib Bandung akan bersiap menghadapi tantangan di pekan kedua BRI Super League 2025/2026. Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pelatih Bojan Hodak waspadai Persijap Jepara. Menurutnya, meski berstatus tim promosi, Laskar Kalinyamat ancaman serius bagi Persib karena mereka ingin unjuk gigi di musim pertama Liga tertinggi Indonesia. Di laga pembuka, mereka sukses menahan imbang PSM Makassar 1-1. Hal inilah yang membuat pelatih Bojan Hodak tak mau memandang remeh. Ini adalah pertandingan tandang, Persijap merupakan tim baru, mereka baru promosi dan tentunya mereka akan bekerja keras di musim pertamanya, kata Hodak. Di laga pertama mereka bisa mencetak gol di menit akhir melawan PSM yang mana itu tidak mudah. Jadi rasa saya ini akan sulit tapi berharap bisa mendapatkan hasil yang positif, lanjutnya. Bojan Hodak juga menegaskan bahwa setiap laga di liga sama pentingnya. Tidak ada pertandingan yang tidak penting. Semua pertandingan sangatlah penting bagi kami, tegasnya. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut,
Persib sebagai klub besar dimanapun main dan siapapun lawannya, targetnya adalah menang. Bagi kami, Persib adalah klub besar, kemanapun kami pergi, baik pertandingan, kandang atau tandang, kita harus menang. Tapi, kita tahu setiap pertandingan tidak selalu mudah, jelas Bojan Hodak. Rombongan Maung Bandung telah berangkat ke Jepara pada Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025, dengan membawa 22 pemain, siap menghadapi perlawanan sengit dari tuan rumah. Laga melawan Persijap Jepara ini merupakan pertandingan kedua Persib setelah di laga perdana menjamu Semen Padang FC. Menarik untuk dinantikan pertandingan antara Persijap vs Persib. Kedua tim sama-sama berambisi dan pasang target menang. Persib datang sebagai juara bertahan yang ingin mencuri poin di kandang lawan untuk bersaing di papan atas. Sedangkan Persijap juga ingin mengalahkan Persib di hadapan para pendukungnya. Bagi Persijap, laga ini jadi ajang pembuktian bahwa mereka layak bersaing di kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia, Super League. Pelatih Persijap juga tak mau timnya dipandang sebelah mata meski berstatus promosi. Ia sudah siapkan strategi khusus untuk membungkam Maung Bandung di kandang. Tak heran jika pelatih Bojan Hodak mewaspadai ancaman Persijap Jepara dan tak mau menganggap remeh sang lawan. Persib pastikan kesiapan kondisi jelang hadapi Persijap. Persib Bandung menghabiskan waktu 7 jam untuk perjalanan darat dari Bandung ke Jepara. Tampil di laga perdana tandang Super League 2025/2026, Persib Bandung menghadapi perjalanan panjang untuk bisa menghadapi Persijap Jepara. Persib akan menantang kekuatan tim promosi di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membawa 22 pemain untuk tampil meraih poin penuh pertama di laga tandang. Untuk mengantisipasi kondisi pemain, Bojan Hodak memberikan istirahat maksimal untuk Maung Bandung dengan rotasi pemain. Untuk pemain, mungkin rotasi dibutuhkan jika mereka membutuhkan istirahat, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini memang ingin menurunkan pemain yang kondisinya prima. Namun jika tim dalam kondisi yang bagus secara keseluruhan, maka tak menutup kemungkinan Persib kembali menurunkan winning team. Jika ada yang perlu diganti, maka saya akan rotasi, tapi pada dasarnya saya tak akan melakukan banyak perubahan, katanya. Di sisi lain, Persib meninggalkan kiper asingnya, Adam Perzibek yang masih dalam kondisi cedera. Semuanya bagus, memang ada beberapa pemain yang cedera kecuali Adam Perzibek, semua sudah siap untuk pertandingan, tegasnya. Persib siap bungkam serangan sayap mematikan Persijap. Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menyatakan kesiapan penuh timnya jelang laga tandang kontra Persijap Jepara di pekan kedua Super League 2025/2026. Meski harus menempuh perjalanan darat selama 7 jam, Adam menegaskan Maung Bandung tetap fokus dan siap menghadapi ancaman dari sisi sayap tuan rumah. Laga ini akan digelar di Stadion Bumi Kartini, Jepara, pada Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Persib yang mengincar kemenangan pertama di laga tandang, sudah melakukan persiapan matang, termasuk mengantisipasi kekuatan utama Persijap di sektor sayap. Dan mereka juga punya pemain asing-asing berkualitas juga dan punya kecepatan. Ya kita lihat nanti, mudah-mudahan kita bisa antisipasi semua serangan terutama di sayap, ujar Adam, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Persijap bukan lawan enteng. Adam mengakui Persijap Jepara bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat menunjukkan ketangguhan dengan menahan imbang PSM Makassar 1-1 di laga perdana. Hasil itu jadi bukti bahwa Persijap bisa merepotkan siapapun, apalagi saat bermain di kandang sendiri. Namun begitu, Adam optimistis rekan-rekannya akan tampil maksimal demi membawa pulang poin penuh dari Jepara. Bagus. Alhamdulillah,
Teman-teman sudah siap di awal pertama, mudah-mudahan bisa memberikan hasil maksimal, dan memberikan yang terbaik untuk tim Persib, katanya. Meski dihadapkan pada tantangan perjalanan darat yang melelahkan, Adam menyebut kondisi tim masih terkendali. Persib memilih menggunakan bus dari Bandung ke Jepara, dan meski memakan waktu sekitar 7 jam, para pemain tetap menjaga kondisi dengan baik. Ya, cukup lumayan ya, perjalanan 7 jam tapi ya mudah-mudahan, teman-teman bisa mengertilah, recovery sendiri, kalau yang capek bisa massage atau apa, ya mudah-mudahan gak ada apa-apa sih di perjalanan, harapnya. Misi 3 poin, siap tempur di Jepara. Laga Persijap vs Persib bukan sekadar duel biasa, ini adalah pembuktian Maung Bandung bahwa mereka siap bersaing di papan atas musim ini, meski harus melalui laga tandang melelahkan. Dengan Adam Alis sebagai pengatur ritme permainan, dan kesiapan tim secara mental dan fisik, Persib mengincar start sempurna di laga tandang pertamanya. Pelatih Persib Bojan Hodak prediksi laga lawan Persijap akan sulit. Persib Bandung harus bertemu ke kandang Persijap Jepara pada laga pekan kedua Super League 2025/2026. Jelang laga, Persib dan Persijap sama-sama membawa bekal positif. Persib memulai musim ini dengan mengalahkan Semen Padang lewat skor 2-0 pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Persib lalu sukses menumbangkan Manila Tiger dengan skor 2-1 pada laga playoff ACL 2 2025/2026 pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Di sisi lain, Persijap memang tak meraih kemenangan seperti Persib. Namun, keberhasilan Persijap menahan tim kuat PSM Makassar pada pekan pertama tentu patut mendapat apresiasi. Persijap berhasil meraih hasil seri saat bertamu ke kandang PSM pada tanggal 8 Agustus tahun 2025. Kala itu, Persijap bermain imbang 1-1 melawan PSM. Hal ini sekaligus yang membuat Bojan Hodak enggan meremehkan Persijap. Pada laga pertama mereka bisa mencetak gol di menit akhir melawan PSM yang mana itu tidak mudah. Jadi saya rasa ini akan sulit, tetapi berharap bisa mendapatkan hasil yang positif, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak juga mewaspadai status Persijap yang baru saja kembali tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League. Bojan Hodak percaya hal tersebut bakal membakar semangat juang Persijap Jepara. Terutama Persijap akan tampil di kandang sendiri. Duel Persijap vs Persib dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Ini adalah pertandingan tandang. Persijap merupakan tim baru. Mereka baru promosi dan tentunya mereka akan bekerja keras di musim pertamanya, ucap Bojan Hodak.